Hey, halo, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Carlo di Putra Kodi. Salam Nusantara. Hari ini enaknya kita belajar apa ya? Aha, kita belajar tentang menentukan makna istilah. Apakah kalian masih ingat menentukan makna istilah merupakan bagian dari kisi-kisi UN yang mana? Ada 5 ya? Ya, membaca non-sastra. Ayo kita ke pembahasan. Mari kita pecahkan soal berikut ini. Makna istilah sinkretisme pada paragraf tersebut adalah proses ... Soal ini menanyakan makna suatu istilah dan tergolong level pengetahuan dan pemahaman. Kompetensi yang diuji dalam soal ini yaitu menentukan makna istilah atau kata. Untuk menentukan makna suatu istilah, kita sebenarnya dapat saja langsung membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mencari jawaban. Akan tetapi, beda kasus jika soal ini kita temui pada saat ujian nasional berlangsung. Apa yang bisa kita lakukan? Tentunya kita berharap agar istilah atau kata yang ditanyakan telah kita pahami sebelumnya. Jika tidak, tentu kita perlu memiliki kiat khusus untuk memecahkan soal seperti ini. Meskipun akhirnya kita harus tetap silang cek dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kiat seperti apa? Yuk kita simak soalnya. Seperti biasa, Mr. Carlo selalu menyarankan jika soal seperti ini, kita perlu melihat konteks dari soal secara garis besar. Untuk itu, baca soal secara keseluruhan, lalu sorot kata apa yang ditanyakan. Secara garis besar, teks ini membahas budaya Banyuwangi yang telah mengalami perpaduan dengan budaya yang lain. Hal tersebut bisa saja terjadi karena kesenian batik Banyuwangi terbuka dengan berbagai pengaruh luar, seperti yang bisa kita temukan pada kalimat pertama dan kalimat ketiga. Dengan demikian, kata sinkretisme pasti tidak jauh-jauh dari topik tersebut. Sekarang, ayo kita lihat opsi yang ada. Berdasarkan gambaran tadi, kita bisa mengeliminasi opsi B, opsi D, dan opsi E. Nah, tinggal opsi A dan C nih. Mana yang benar? Opsi A berbunyi percampuran berbagai daerah. Apa yang dicampur? Sedikit membingungkan bukan? Kita simpan saja dulu. Kita beralih ke opsi C. Perpaduan berbagai aliran. Ya, kelihatan opsi ini memang logis dan meyakinkan. Jadi jawaban dari soal ini adalah C. Ayo jawab C dengan yakin. Kita ke soal berikut. Nah, soal ini cukup singkat. Semoga kita tidak perlu berpikir terlalu lama untuk mengerjakannya ya. Seperti biasa, ayo baca soal secara lengkap. Tidak perlu diragukan komitmen mereka untuk membangun demokrasi sehat melalui pemilu murah. Nah, kata apa yang ditanyakan nih? Komitmen. Ya, komitmen. Ini kalau sampai tidak tahu makna kata ini keterlaluan ya. Ketahuan nih, tidak pernah punya komitmen untuk si dia. Oke, kita kembali ke topik. Ya. Makna kata komitmen pada kalimat tersebut adalah, kita cek nih satu persatu. Opsi A, ketelitian menghitung hasil. Tidak. Opsi C, keahlian dalam memecahkan masalah. Keahlian dalam memecahkan masalah. Tidak. Keabsahan dalam
penentuan dokumen? Juga tidak. Ya. Opsi yang benar dari keempat opsi ini sudah pasti adalah opsi B, keterikatan untuk melakukan sesuatu. Komitmen adalah keterikatan untuk melakukan sesuatu. Jadi kita jawab dengan yakin dan pasti, soal ini jawabannya adalah B. Teman-teman sekalian, makna kata atau istilah yang sering muncul dalam soal ujian nasional adalah makna kata leksikal. Makna kata leksikal merupakan makna yang terdapat pada kata dasarnya tanpa bergabung dengan bentuk lain. Makna leksikal dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah ini, Mr. Carlo melampirkan beberapa soal untuk kalian latihan di rumah. Silakan kerjakan soal tersebut dengan baik dan benar. Mr. Carlo tantang untuk tidak membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia terlebih dahulu sebelum soal tersebut diselesaikan. Saya Mr. Carlo, sampai jumpa dalam materi-materi dan pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Terima kasih, selamat belajar.